Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di Media Aparatur. Di sini saya akan coba berbagi informasi terkait pengumuman P3K ya. Bapak Ibu, dimulai hari ini tanggal 30 Oktober, 31 Oktober dan 1 November itu dijadwal ya terkait pengumuman seleksi administrasi. Dan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah lulus administrasi. Nah, untuk yang TMS atau tidak memenuhi syarat administrasinya, nanti saya akan sharing di video kali ini mengenai pengajuan sanggah ya. Syarat-syaratnya seperti apa nanti saya akan bahas di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan pengumuman, silakan dicek berkala mulai dari tanggal 31 Oktober besok ya sampai lusa di tanggal 1 November. Nah, untuk yang tidak lolos atau TMS yang pengumumannya sudah keluar hari ini, dipersiapkan Bapak Ibu di tanggal 2 sampai tanggal 4 itu masa sanggah ya. Jadi Bapak Ibu persiapkan, dan tentunya ketentuan, syarat dan ketentuan itu Bapak Ibu harus pahami. Nanti saya akan share di kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu, ini saya kasih gambaran bagi Bapak Ibu yang lolos ya. Saya sharing yang lolos dulu. Ini kebetulan dikirim oleh teman ya yang lolos di instansi non pendidikan atau teknis. Beliau ini mendaftar di bagian teknis ya, dimana untuk beliau ini sudah lolos tahap administrasi ya. Nanti tinggal menunggu pencetakan kartu peserta ujian. Nah, di sini diumumkan atau mendapat kelulusannya itu waktunya itu di sekitar jam 3-an ya, jam 3. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang belum menerima pengumuman silahkan dicek besok atau lusa ya. Nah, ini adalah gambaran bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi administrasi atau memenuhi syarat. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak memenuhi syarat, nah gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk alasan TMS-nya itu dari verifikator akan ada keterangan. Ini saya ambil di tahun kemarin karena kebetulan tidak ada contohnya. Saya kasih contoh melalui media internet ya. Saya ambil di internet. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, alasan verifikator itu tidak meloloskan administrasi Bapak Ibu, nanti ada keterangannya ya, ada keterangannya. Nah, kemudian bagaimana yang TMS ini mengajukan sanggah, syaratnya seperti apa? Nah, sesuai yang saya jelaskan di awal bahwa Bapak Ibu itu nanti untuk pengajuan sanggah ya, di sini kita langsung ke sini. Untuk yang pengajuan sanggah, pelamar bisa memberikan pernyataan atau alasan terkait dengan kesalahan yang dirasa berasal dari verifikator. Nah, berikut dua hal penting untuk syarat pengajuan sanggah bagi yang TMS ya atau tidak lolos administrasi. Ini bagi yang seperti ini nanti coba pahami untuk syarat pengajuan sanggahnya. Syarat yang pertama, pelamar harus melampirkan alasan yang benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan hanya berdasarkan dokumen yang diunggah selama periode dalam membuat sanggahan. Ini saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu itu yang poin pertama ingin mengajukan sanggah karena TMS tidak memenuhi syarat administrasi, Bapak Ibu tentunya dirasa bahwa ada kesalahan dari verifikatornya. Jadi karena memang kita itu kelalaiannya dari verifikator misalnya, maka dokumen tersebut harus dijelaskan secara realistis ya. Jadi tidak mengada-ngada gitu atau tidak ngarang. Kemudian ini yang poin pertama ya. Poin yang kedua, syaratnya jika pelamar memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Hal ini dikarenakan pada satu persyaratan saja sudah tidak valid, maka hasil akhirnya tetap tidak memenuhi syarat atau tidak lolos.
perlu diingat bahwa sanggahan itu hanya bisa berhasil ya jika dilakukan pelamar merasa kesalahannya itu terletak pada verifikator. Jadi bagi Bapak Ibu yang udah yakin nih kesalahannya itu di verifikator, jadi Bapak Ibu silakan ajukan sanggahan. Namun kalau misalnya Bapak Ibu ragu karena ini adalah kesalahan pure murni kelalaian pelamar atau kelalaian Bapak Ibu, mau menyanggah satu dokumen atau dua dokumen, kalau misalnya dirasa kesalahannya dari Bapak Ibu atau kelalaian Bapak Ibu, maka tetap ya tetap tidak ada pertimbangan dari panitia seleksi CASN. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat gambaran-gambaran ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.